Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sheila. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Untuk mereview sebuah jurnal ada 14 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan, yaitu untuk fenomenanya di tahun 2007 PT SAT Nusa Persada Tbk berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 160 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang 2018, harga saham PTSN meroket hingga 960% dan menjadi etimen dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 M. Nah, untuk research gap-nya, Malipin dan Wijaya 2016 mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap economic performance. Sedangkan Alanita dan Suaryana 2014 mengatakan IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, menurut S. Tuningsari 2014 mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk poin ini tidak ada kritik untuk poin motivasi ataupun isu penelitian serta fenomena, namun penulis tidak cukup menjelaskan research gap dengan baik dan jelas. Untuk yang kedua, jelaskan artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan untuk investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan risiko atas penilaian tersebut menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini 2014. Lalu investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing menurut Sunario, Nugroho, dan Irham 2015. Nah, yang ketiga, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut Kim 2011. Lalu yang keempat, informasi teknologi atau IT memainkan peran sangat penting dalam sosial perubahan ekonomi menurut Herwianti 2015. Untuk poin selanjutnya, teman-teman bisa lihat yang saya tampilkan. Nah, selain itu ada competitive advance, yaitu merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain atau pasar yang sama menurut Bilqis 2017. Selanjutnya, poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan unggul di kelas dunia. Nah, untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian ini. Poin 4, apakah research question atau permasalahan masalah dalam penelitian ini? Yaitu yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance? Nah, yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance? Nah, yang ketiga, apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini.
Lalu untuk yang poin 5, apakah tujuan penelitian ini? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Nah, untuk poin 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh CSR, IT capabilities, dan superior performance berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance, CSR, IT capabilities, dan superior performance. Nah, untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Nah, untuk poin 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu teori stewardship atau stewardship theory. Teori yang menggambarkan situasi manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk berkepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sebagai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, pihak steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Gumanti Jember 2018. Teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel IT capabilities dan superior performance dengan pentingnya berpedoman mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas pribadinya seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Gumanti Jember 2018. Nah, yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling teori. Dengan variabel economic performance terletak pada informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi investor, agar menanamkan modal atau investasi, dan perusahaan akan memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan sehingga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan menurut Hainun dan Nurdiawansyah 2014. Nah, yang ketiga yaitu teori legitimasi. Dengan demikian, teori legitimasi ini berkaitan dengan variabel CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah atau lebih perusahaan dan masyarakat. Sedangkan CSR menyuruhkan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya menurut Hainun dan Nurdiawansyah 2014. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Untuk poin 8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Nah, yang kedua yaitu teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antar perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial, sedangkan CSR menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga itu teori stewardship. Nah, untuk teori ini dalam penelitian memiliki keterkaitan pada variabel superior performance atau IT capabilities. Stewardship ini berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu melakukan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Untuk poin ini, peneliti sudah jelas menjelaskan keterkaitan grand teori. Nah, untuk poin 9 yaitu kerangka konseptual. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan di sini, corporate social responsibility berpengaruh atau mempengaruhi economic performance, begitupun sebaliknya. Lalu IT capabilities berpengaruh terhadap atau mempengaruhi economic performance, lalu superior performance berpengaruh atau mempengaruhi economic performance. Nah, untuk poin ini peneliti
tidak membuat kerangka konseptual sehingga tidak dapat memberi petunjuk atau gambaran bagi pembaca. Karena pada dasarnya tujuan kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya poin 10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya. Nah, untuk H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H2, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk H3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik. Untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan baik. Nah, untuk poin 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, dan teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, untuk rancangan penelitian yaitu menggunakan analisis kuantitatif. Peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Untuk kritiknya, peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, teman-teman bisa lihat. Untuk economic performance, CSR di sini. Untuk teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Peneliti ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampel dan peneliti sudah menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Nah, untuk unit analisis, 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis. Nah, untuk jenis data. Untuk jenis data, dalam penelitian ini adalah data sekunder, perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dalam sumber daya dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah menampilkan jenis data tetapi secara implisit. Untuk uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel. Untuk poin ini, kritiknya tidak ada kritik. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Nah, untuk metode analisis data di sini ada uji Chow. Teman-teman bisa lihat untuk tabel satunya. Untuk uji Hausman, yaitu p-value cross section random lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya model random effect atau RIM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model fixed effect model atau FIM. Untuk poin ini, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, serta penjelasan tabel-tabel tersebut sudah jelas. Kecuali untuk uji Hausman, peneliti kurang jelas dalam menampilkan tabel uji tersebut. Data yang didapat berdasarkan data yang didapat secara implisit. Nah, untuk poin 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk EP, C tambah CSR dikurang ITC ditambah SP dikurang EI. Nah, untuk poin ini, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan persamaan regresi data dalam penelitiannya. Persamaan regresi di atas merupakan hasil penelitian review. Poin 13. Poin 13 di sini jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Untuk statistik deskriptif, di sini peneliti tidak menampilkan data hasil uji statistik deskriptif secara jelas serta penjelasan hasil uji tersebut dengan jelas. Nah, untuk hasil uji kelayakan model, dari hasil uji kelayakan model yaitu bisa teman-teman lihat untuk uji F di sini. Nah, selanjutnya itu uji R2 atau koefisien determinasi. Nah, bisa teman-teman lihat
Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,286916, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance sebesar 28,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 71,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, untuk penjelasan tabel-tabel tersebut bisa teman-teman lihat di sini saya tampilkan. Untuk berdasarkan tabel di atas, nilai T tabel dengan tingkat 5% atau DF dalam kurung N dikurang K yaitu 76 didapat dari nilai T tabel yaitu 1,66488 dengan menunjukkan bahwa nilai T statistik corporate social responsibility sebesar 3,589544 yaitu lebih besar dari T tabel 1,66488 dan nilai probabilitas yaitu 0,006 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Nah, untuk poin selanjutnya bisa teman-teman baca. Nah, selanjutnya ini ada uji hipotesis. Di sini ada pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance, pengaruh IT capabilities terhadap economic performance, dan pengaruh superior performance terhadap economic performance. Nah, selanjutnya untuk poin 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian? Nah, untuk simpulan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 16 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan T statistik CSR yaitu 3,589544 lebih besar dari T tabel 1,66488 dan nilai probabilitas 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian antara perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan performanya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan tes statistik IT capability 1,436303 lebih kecil dari T tabel 1,66488 dan nilai probabilitas 0,1550 lebih besar dari 0,05, maka H2 ditolak. Artinya, variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT. Dalam banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan T statistik superior performance yaitu 3,862263 lebih besar dari T tabel 1,66488 dan nilai probabilitas 0,0002 lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk poin keterbatasan di sini, peneliti tidak memiliki keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya, maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Peneliti hanya fokus pada sektor manufaktur sehingga hasilnya tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Nah, untuk poin ini, peneliti tidak menampilkan keterbatasan pada kesimpulan penelitian. Kurangnya penjelasan untuk bagian ini menyebabkan kekeliruan untuk penelitian yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Hal ini, keterbatasan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Nah, untuk poin implikasi,
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi economic performance. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan melengkapi beberapa keterbatasan penelitian yang ada, seperti menambah sampel perusahaan dan menambah jangka waktu penelitian, sehingga serta diharapkan dapat menampilkan hasil penelitian secara jelas agar peneliti selanjutnya dapat menyimpulkan setiap keterbatasan untuk dikembangkan kembali. Sekian video saya mengenai review jurnal tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.